Saya tidak tahu bagaimana Tuhan bisa gunakan KC sehingga terjadi sinetron besar sekali ya yang ada di Indonesia ini, sinetronnya menjadi tontonan gratis. Semua orang ya dengan sinetron ini mendapat uang. Jadi kita ini sudah siap. Kencangkan ikat pinggang, rem dilepas, handrem semua dicopot. Dan jangan lupa pasang nitro, gaspol, gubrak, oh lah bebe, luar biasa. Oke Pak Putih, kita terima laporan dulu dari Pak Putih dulu ini. Wah ngeri kali ya, tiap hari kita ada hal-hal yang luar biasa ya. Terima kasih buat saudara-saudara sekalian semuanya yang ada di live Zoom, di live YouTube buat partisipasinya. Sehingga semua ya sabda Jibril melalui N26 dan rombongannya, bukan saya sendirian ya, tapi rombongan nih judulnya nih. Wah, ternyata bisa segera A1 pengen langsung jalan. Aduh, kalau perlu hari ini kepengin, kemarin sudah jalan. Aduh, luar biasa. Mari silakan ini Pak Direktur kita, Pak Putih, luar biasa ini. Salam semua, salam Pak Putih. Teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan N26 di link Zoom, juga di YouTube dan beberapa media yang teman-teman sudah mulai ya pelan-pelan kita ngintip-ngintip. Ternyata intipan kita menggugah bangsa ini ya, karena setelah mereka mengintip, mereka tertarik, mereka share kepada orang-orang yang punya otoritas di bangsa ini. Dan saya bersyukur hari ini banyak sekali hal baru ya. Apa yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat kita kemarin di Mabes Polri, di Departemen Agama, dampaknya sangat positif. Jadi ada beberapa pejabat sampai minta nomor Pak Paul, saya sudah berikan, karena tadi sore sekitar jam 6:30 saya minta izin sama Pak Paul, karena saya baru keluar dari seorang rumah pejabat. Tapi mereka bilang, Pak Putih, saya cuman berani, rata-rata mereka bilang, kami cuman tampung dulu nomor ini ya, kami belum tahu apa yang kami harus ngomongin. Cuman ini kan unik, orang minta nomor Nabi kita, ini mereka dengar, saya bilang, kalian dengar di YouTube, kalau kalian nggak nyaman masuk di link Zoom ya. Jadi saya bilang, nama-nama kalian mungkin 1-2 ada yang saya sebutkan. Tapi orang di Indonesia harus tahu, begitu banyak pejabat publik membutuhkan informasi dari mata sipit yang sudah mendapat gelar. Ini unik. Ya, sementara Refli Harun menyatakan dengan sombongnya sedemikian rupa ya, tapi para pejabat kita malah nyari nomor mata sipit N26, nitrogen 26 nih. Lagi Pak Paul, bentar lagi Pak Paul pensiun loh Pak Paul. Nampaknya dampaknya sudah sangat positif. Jadi kita nggak perlu lagi, udah cepat-cepat ada pensiun. N-nya kita jadikan nitrogen aja Pak, supaya gaspol. Nitrogen 26. Saya lagi mau apply kartu kredit yang tulisannya apa N26 itu loh. Kan ada kartu kredit yang N26 itu. Saya mau apply itu biar nanti nih saya ini N26. Kartu pengenalnya N26, luar biasa. Yang sangat istimewa, saya ketemu dengan Pak Edi Sinaga. Kemudian tadi juga siang ketemu dengan Pak Beni Pasaribu ya, seorang diaspora dari Indonesia yang pernah tinggal lama di Amerika. Kami cerita banyak tentang wacana kita ya. Tadinya kan kita wacana baru nih mengenai Galarua yang akan berlayar dari Pulau Weh sampai Pulau Yah yang ada di timur sana, atau kita balik dari Pulau Yah di wilayah
timur Indonesia sampai ke Pulau Weh yang ada di barat di Indonesia, yaitu kapal terapung. Di sana kita sebutkan menjadi rumah sakit terapung. Jadi beliau sampai menyatakan apa yang perlu siapkan untuk legalitasnya, ya, apa yang perlu kita kerjakan. Sampai kita tadi bahas juga mengenai Danau Toba. Dia bilang kalau Danau Toba terlalu kecil urusan kita. Kalian sudah memiliki kemitraan 136 negara. Kalau kalian hanya memikirkan Danau Toba saja, tidak memikirkan secara nasional, wah, kalau itu kecil kali kerja kita. Kalian ini ditonton banyak orang. Kalian ini punya mimpi yang besar. Tapi kenapa hari-hari ini mimpi itu kalian baru ngomong? Itu kayak Pak Paul bilang tadi. Hari ini dikasih, kemarin udah kepingin. Kan lucu sekali, saudara. Hari ini kepengin, besok dikasih. Kemarin dikasih. Hari ini kepengin, kemarin sudah dikasih. Jadi orang-orang juga yang ingin memberikan support dalam banyak hal, tidak perlu disebutkan satu persatu di sini. Mereka juga sudah punya sesuatu yang mau diberikan, tapi nggak tahu kemana nih. Tapi dia juga, apa yang aku berikan ya, tapi punya kerinduan. Tetapi begitu mereka masuk di link N26 melalui YouTube, kemudian pelan-pelan ngintip di Zoom link ya, mereka terkaget-kaget. Oh, di sini tempatnya gua mau memberi. Jadi yang paling heran lagi, sekarang orang berebut ini. Ibu Novi keluar rumah nggak bisa hari ini. Sibuk mengatur calon anggota, mendaftar. Waduh, dahsyat sekali nih. Makanya tadi di awal saya terkaget juga seperti yang disampaikan oleh Pak Paul ya. Kalau kita tanam gandum pasti akan tumbuh ilalang. Tapi jangan lupa di Zoom ini ada, kita harus ceritakan ya, ada yang nanam ilalang. Saya mau kasih tahu, kalau orang menanam ilalang, menabur benih ilalang, tidak pernah akan tumbuh gandum di sebelahnya. Itu istimewa banget bagi saya. Saya terbelalak, ya benar juga ini. Pak Paul bilang kalau orang tanam gandum pasti akan tumbuh ilalang. Tapi orang-orang yang tidak nyaman dengan apa yang kita kerjakan, mereka tabur ilalang. Dan waktu mereka tabur ilalang, satu biji pohon gandum pun tidak pernah ada. Makanya sahabat-sahabat yang ada di Zoom ini, yang ada di YouTube, orang boleh cerita apapun tentang N26. Mereka sedang menabur ilalang. Satu pun tidak akan berbuah. Karena ilalang nggak ada buahnya. Dan satu pohon gandum pun tidak akan tumbuh. Makanya kita kerjakanlah kerjaan kita ya. Kita hanya menabur benih gandum, benih padi. Mereka biar menabur benih ilalang. Tidak ada satupun padi yang akan tumbuh kalau mereka menabur benih ilalang itu. Karena tidak akan ada di dalam benih ilalang itu benih gandum atau benih padi. Jadi saya juga terkaget-kaget ya. Teman-teman yang ada di Zoom ini, ternyata Tuhan sedang pakai kalian dari 139 negara, diawalin dengan hal-hal yang sangat sederhana. Hari-hari ini Zoom meeting kita ini booming. Kenapa bisa begitu? Tanya sama nabinya dong. Kita kan pengikut yang mau digulung nih. Kami nggak berani komen. Yang pasti kami tidak akan mungkin menabur yang namanya ilalang. Karena bagian kita adalah mengerjakan satu hal yang tidak dikerjakan oleh banyak orang di bangsa ini. Itu dulu Pak Paul. Tuhan Yesus berkati. Luar biasa ya. Ini yang namanya ya kucing mengeong. Nah, kafilah berlalu. Khalifah tak boleh lewat. Kita akan tetap urusan kita ya, biarkan orang berkata apapun, yang penting kita fokus kerja ya, class action, kasih makan. Nah, kita akan jalankan Matius 28, Matius 25 dan Lukas 18. Gilirannya Damaris adalah tugas Matius 25 ya. Gilirannya Hagios Internasional Matius 28. Ya, Galarua gilirannya adalah Lukas 18. Wah, itu dasar kita ya. Ulangi ya. Kita akan melakukan marturia ya, Matius 28 yaitu Hagios Internasional. Kita akan melakukan diakonia ya, yaitu Matius 25, yaitu Damaris ya. Kasih makan ya, jenguk di penjara. Nah, itu kerjaan kita ya.
kapal terapung, kasih pengobatan. Nah, itu tugasnya Damaris. Nah, kita akan menggedor pintu rumahnya hakim yang lalim. Lukas 18. Itu tugasnya Galarua. Ya, jadi teman-teman semua sudah punya tugas masing-masing, dan itulah yang namanya gereja. Amin. Ya, lintas dogma, lintas pemahaman, lintas tafsir, tapi kita punya Yesus yang sama, satu Tuhan dan satu Bapa, satu Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita di dalam Yehova Elohim. Ya, haleluya, yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Haleluya, luar biasa. Hari ini tema kita adalah KC memisahkan gandum dan ilalang. Ya, hari ini luar biasa ya, efek KC. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan bisa gunakan KC sehingga terjadi sinetron besar sekali ya yang ada di Indonesia ini, sinetronnya menjadi tontonan gratis. Semua orang ya dengan sinetron ini mendapat uang. Iya kan, semua YouTube ini kan orang Islam pun dapat rezeki. Anda harus terima rezeki itu, orang Islam. Anda harus akui bahwa Anda membahas KC, bahas Saifuddin, bahas N26, Anda dapat uang. Enggak yang Islam, enggak yang Kristen. Ya enggak usah munafik. Biasa aja lagi, kita juga enggak nyala-nyalain kok. Boleh-boleh saja kok. Haram nggak, Pastor? Iya, Pak Pendeta. Uangnya itu haram nggak? Kalau uang dari... Nah itu dia, itu mesti tanya MUI dulu. Kalau kita mah haram-haram saja. Kalau mereka ya tanya sama MUI dulu, haram apa enggak tuh uangnya tuh. Kalau kita mah halal-halal saja. Sabda N26 halal. Itu halal, boleh. Ya, boleh. Makanya nggak pernah saya strike. Anda boleh gunakan video saya semuanya, yang Islam, yang Kristen, apapun tujuanmu, saya nggak urusan. Ya, saya jadi berkat buat Anda dapat monetasi, puji Tuhan, haleluya. Saya menjadi berkat buat Anda. Jadi jangan takut di strike. Yang penting pesan saya, tolong kasih fotonya yang ganteng. Dan yang luar biasa lagi ya, saudara. Hari-hari dengan segala macam ya, pertentangan. Saya sampai bingung loh. Isu yang di luaran itu sudah ceritanya aneh. Yang kejadian di sini apa, yang di luar bisa beda banget tuh, ya. Padahal kan cuma tinggal tengok aja ke sini kan. Smart Lapak, LTOM, terus siapa itu Dapur Sukacita, Dunia Kesaksian, itu kan semua sudah bikin potong-potong video pendek-pendek. Anda bisa lihat tuh, yang susu kuda, itu kan. Kalau yang kumisan, pokoknya yang berkumis itu mungkin Anda hindari terlebih dahulu karena lebih banyak hoaxnya. Nah, tetapi kalau Anda lihat masuk kemari semua, ya bahkan Pavel potong, terus Martir Channel potong, Anda bisa lihat. Dan tapi bisa nanti nyampainya beda banget ya di luaran sana. Baik dari pihak kita sendiri maupun dari pihak lawan. Dan lucu sekali akhirnya ketika kita sedang kasih makan orang di Indonesia, ya, waktu kita kasih makan di sini, apakah ada yang dirugikan? Nggak ada kan? Tapi masih bisa ngomel, iya nggak apa-apa, jangan marah. Saudara-saudara jangan marah, biarin saja, sudah biasa. Orang baik disalahpahami itu kan sudah biasa. Yang penting kucing mengeong, kafilah berlalu, khalifah tak boleh lewat. Yang penting itu saudara, kita mau lurus lempeng pokoknya. Dan inilah saatnya ya, gandum dan ilalang itu dipisahkan. Orang mau boleh ngomong yang tidak baik, pokoknya kita fokus. Kita punya proyek besar. Tadi ya Pak Putih sudah sebutkan, makanya saya kasih di awal dulu Pak Putih untuk saudara dapat update ya. Pak Putih ini dicari sekarang udah jadi tenar. Bahkan sekarang bukan cuma Pak Jenderal Tobing yang jadi media darling, YouTubers darling, sekarang Pak Putih jadi YouTubers darling juga nih. Sekarang nih udah fotonya udah di mana-mana nih Pak Putih ini mulai nih. Malah kemarin ada saya lihat saya lupa YouTubers mana bilang kalau Pak Putih ini melaporkan salah satu YouTubers ke polisi. Saya ngekek ketawa-ketawa. Pak Putih melaporkan YouTubers ke polisi, iseng amat dia ini, kayak gak ada kerjaan aja. Nah, tapi sampai dijual coba namanya coba.
Itu biasa, nggak usah heran. Nah, ini Pak Putih sebentar lagi terkenal ini, udah kayak ini bisa bisa nanti bisa saingan sama Pak Jenderal Toping ini Pak Putih ini. Pak Tobing ini sekarang udah di mana-mana nih mukanya Pak Tobing ini ya di seluruh ini sampai nggak ada yang nggak kenal Pak Tobing sekarang ini giliran Pak Putih ini. Nah, ini ya jadi saudara kita punya kerjaan yang berat ya kita punya kerjaan yang besar sekarang ini yang mau kita di depan mata. Jangan jalan di tempat. Makanya hari ini ya hari Jumat ini kan hari terakhir kita live. Nah, kita baru minggu lagi kan. Besok kita libur karena besok juga hari Sabtu, hari Sabat. Saya juga pindahan rumah malam ini. Ya sebenarnya sudah kita udah pindah malam ini kami tidur di rumah baru. Ya Minggu kita mudah-mudahan kalau selesai beres-beresnya kita bisa live online dengan full tim ya. Kalau bisa mungkin, tapi kita lihat nanti. Kami sedang membangun tim multimedia juga. Lihat kita punya proyek yang besar. Project Marturia kita tour untuk keliling dunia, bukan cuma Eropa. Terus tadi pagi terima kasih teman-teman yang begitu perhatian ya. Ingat sama Maria Pauline, nanti lu di ekstradisi nggak bisa lah. Maria Pauline kan judulnya kan Interpol lah. Saya Interpolnya aja nggak mau ngeladenin polisi kok. Interpolnya nggak urusan tawa nggak bisa ya. Tapi tetap saya berhati-hati, jangan khawatir ya. Kita tetap berhati-hati. Nah itu yang pertama. Kita punya tur keliling ya Afrika dan sampai nanti ke Asia Utara. Kita keliling ke sana ya. Kalau kita bisa masuk ke Cina ya kita masuk ke Cina. Tapi kita kelihatannya Asia Utara, perbatasan Rusia dengan Mongolia. Kita akan jalan terus sampai ke Siberia itu ya, sampai ujung mentok nanti kita balik lagi. Nah teman-teman nanti saya kasih jadwalnya. Anda bisa nyegat ya teman-teman yang ikut melayani ya boleh ikut nyegat. Coba kita punya pelayanan yang besar. Nah, nanti saya kasih jadwalnya. Ya, nanti semua mau ikut datang email ke saya. Nanti kita ini dulu filter dulu ya. Kita screening dulu semuanya. Termasuk Anda bisa melakukan apa supaya kita juga jangan kebanyakan orang tanpa ada gunanya begitu loh. Ya semua bisa. Walaupun sudah kakek-kakek, nenek-nenek bisa. Cuman karena itu kan daerah-daerah dingin. Kita di daerah Mongolia perbatasan dengan Rusia, walaupun musim panas di sana ya panasnya panas banget, tapi kalau malam dinginnya banget karena di padang gurun itu kan. Nah jadi kita tapi padang gurun tapi dekat dengan kutub utara kan, jadi dingin banget dekat Rusia itu. Jadi semua bisa ikut, boleh. Nanti mendaftar, kita screening, nanti kita ada tim screeningnya kita, semua nanti kita atur. Nah kemudian di dalam proses kita kan penginjilan, benar-benar penginjilan ya. Kita bukan dari gereja ke gereja, tapi dari lapangan ke lapangan. Kita masuk siang kita bikin diakonia, malam kita bikin KKR. Ya, makanya kita ini lagi sibuk siapkan semua infrastrukturnya, semua perizinannya, persiapannya, rencana perjalanannya, agensinya, kita semua bikin karena kita bawa mobil kita jalan gitu ya. Nah, kita lagi bikin penginjilan begitu. Jadi Anda jangan mau terperangkap ya dengan suara-suara yang tidak benar. Sekali minggu kemarin kita belajar tentang visi kan. Nah saudara, itu baru yang pertama, baru Marturia, dan itu baru sebagian yang akan kita lakukan. Selain kita tetap fokus Eropa ya, kan karena saya tinggal di Eropa, kita tetap di Eropa. Tetapi sebulan dalam setahun, 1 bulan dalam 1 semester kita pergi tur. Jadi 1 tahun 2 kali 2 bulan. Nah, setiap minggunya kita pelayanan penginjilan online live kita tetap ada. Ya, kelas-kelas online kita tetap ada. Nah, itu baru Marturia. Nah, diakonia kita sekarang beranjak dari 1.500 mau bikin 5.000. 2022 target ya, semester pertama 5.000, semester 2 10.000, saudara. Nah itu nggak tahu nih Pak Pendeta Jimmy Sun, wah itu terserah gimana pokoknya sama Pak Penatua kita nih. Ini Pak Bahari udah meremelek ini, waduh bikin gara-gara lagi nih N26 ini. Pokoknya duitnya dari mana? Dari Tuhan lah. Nggak usah pakai batuk, kita berdoa. Bukan duitnya saya juga, duitnya Tuhan. Ya yang penting SOP jalan terus supaya kita bisa bertanggung jawab dengan benar. 10.000 nasi bungkus ya 2022
plus kita mau beli kapal. Makanya ini sedang kita godok ya, tadi ada beberapa masukan, lebih baik punya rekening baru khusus untuk donasi pembelian kapal dan renovasinya ya, beli kapal dan renovasinya. Karena kan di dalam mesti dilengkapi, khusus memang untuk rumah sakit, bukan untuk pesiar atau bukan untuk kapal ikan. Mungkin kita belinya kapal ikan, tapi itu nanti dimodifikasi semuanya. Termasuk bikin vessel-vesselnya, kapal-kapal kecilnya buat bawa pasien naik. Nah, misalnya itu kan. Nah, itu kita sedang pikirkan bagaimana caranya, nanti teknisnya kita belum sempat meeting ya. Karena saya juga masih sibuk pindahan rumah. Nah, saudaraku, itu baru marturia diakonia yang sebagian. Visi kita tuh besar sekali yang Tuhan berikan. Ya, dan proyek kita besar. Bagaimana kita menyalurkannya? Iya, harus move on terus. Ya, kayak Johnny Walker, ya keep walking. Waduh, Anda yang bagian dunia malam ini yang begitu dengar Johnny Walker langsung wing, keep walking. Ya, jalan terus. Jangan mau diikat oleh ini ya, ilalang ini tadi ya. Kalau Anda tanam gandum, ilalang bisa tumbuh. Tapi kalau Anda tanam ilalang, nggak mungkin tumbuh gandum. Yang adanya ular beludak keluar semua. Makanya jangan tanam ilalang. Tetapi, nah kita masih lanjut lagi. Itu belum seberapa lagi. Kita punya tim lain lagi. Karena Indonesia ini sedang dalam darurat Pancasila. Makanya ada tim kita Galarua. Ya, Galarua ini sudah dikasih hibah. Oh sebentar, Damaris tadi kan sudah dikasih hibah tanah 5 hektar dan 1 pulau. Nah, ini lagi proses, nunggu Pak Ketua pulang. Nah, Galarua dikasih hibah stasiun televisi dan media cetak. Artinya kita sudah siap kerja. Orang-orangnya orang lama semua, orang jelas semua. Yang kebetulan kita kumpulkan di sini sama-sama. Anda mau terlibat, langsung Anda terlibat di Damaris, telepon ke Damaris. Anda ingin terlibat di LSM, telepon ke Galarua. Kalau Anda ingin terlibat untuk penginjilan nasional, Anda email ke saya. Penginjilan internasional, jadwalnya nanti kita kasih. Anda siap ambil cuti di kantor. Kalau Anda kerja, ya Anda tinggal siapin semuanya, dananya Anda siapin karena bayar sendiri-sendiri. Ya, tapi kalau di sana kan kita nanti ada tenda besar. Kita bikin tenda besar buat tidur ya. Wah seru pokoknya. Di hotel enak aja, di hotel tenda, kita ini hamba bukan bos ya. Hotel bintang 5, kita ini di Mongolia di perbatasan, isinya orang-orang pakai kuda. Enggak separah itu. Kita pakai tenda, tidurnya enak aja loh Pak, di hotel barangan. Kita di tenda, ini kita bener-bener bikin penginjilan ya. Jadi masing-masing kita bikin kontak, ada BAC-nya, dan kita semua gembalakan di sini. Inilah gereja yang sejati yang sedang Tuhan tunjukkan kepada Anda. Ya, dan tim kita tidak boleh pakai barang mewah. Jadi Pak Putih, ya Pak Bari, tolong ya perhatikan supaya jangan menjadi batu sandungan. Ya, perhatikan masalah barang mewah supaya jangan jadi batu sandungan. Kalaupun dia punya barang mewah, kalau lagi kumpul suruh ditaruh dulu. Pak, Ibu, jangan dipakai waktu kita kumpul, nanti jadi nggak enak. Nah, taruh aja. Gitu ya, ngomongin. Ada pertanyaan Pak. Ya, silakan Pak Putih. Karena Bapak bilang truk, ini ada beberapa ya teman-teman dari Indonesia. Ya. Seandainya mereka beli karavan, apakah Pak Paul siap untuk dititip? Jadi waktu Siap. mereka mau ikut tur, mereka ambil, tapi sewa penyimpanan mereka bisa bayar, Pak. Bisa, boleh, bisa. Itu Bisa. ada beberapa Jadi kan ada orang yang untuk orang, jadi gini, ada teman-temannya mau pakai karavan segala macam, boleh. Nanti kan karena memang beberapa kan pakai karavan, tetap pakai karavan, kita ada yang pakai karavan. Karena kan untuk penyimpanan barang, iya kan, mandi kan harus pakai karavan. Dia Iya kan? Dia tanya apakah cocok karavan kita taruh nama Galarua? Siapa takut, saya bilang. Boleh aja, boleh dong. Galarua, karena orang Mongol banyak yang pakai Galarua loh, pakai nama Galarua. Nama belakang ya Pak ya? Iya, nama belakangnya orang Mongol itu, pakai Galarua. Nah kan kita mau ke daerah sana. Nah itu satu itu. Jadi boleh teman-teman mau titip tenda, mau titip karavan, mau titip apa,
nanti kan kita ada kaca kontainer besar, nanti taruh situ semua barangnya. Nah, nanti kita punya markas juga itu untuk depo barang-barang kita. Nah, teman-teman yang mau beli apa segala macam nanti beli sini, nanti kita titip di sini. Jadi kita kumpul nyegat barang-barang sama jalan gitu loh. Amin. Wah, itu bener-bener adventure ya. Kalau Anda yang suka adventure, wah seneng itu Anda, adrenalin itu. Terutama kalau kita lagi lewat saljunya tebel, mobilnya nggak bisa jalan. Wih, serem itu. Terus kita dorong-dorongan tuh kan, dorong-dorongan mobil itu, saljunya 1 meter, saudara. Wah, serem itu, saudara. Serem, tapi kita rame-rame, nggak apa-apa. Malamnya live ke Indonesia. Ini ya, malamnya live Indonesia. Wah, serem, saudara. Ngeri, saudara, itu kita. Wih. Kalau kita nggak bisa jalan, ya live-nya di situ. Karena waktu kita macet, itu macetnya rame-rame tuh, bareng-bareng sama seluruh jalan itu macet itu bareng-bareng tuh, rame tuh di situ. Kita buka aja di situ langsung. Iya toh. Tempat macet kita gelar. Tempat macet itu kita rombongan rame-rame. Mereka juga seneng, ya kan. Maka kita selalu bawa makanan yang perbekalan yang banyak. Jadi ketika mereka lagi nggak ada makanan kan, kalau macet itu daerah utaranya itu ya, kalau macet itu kalau nggak ada makanan, mereka nggak bawa makan, bener-bener nggak bawa makan, loh, kasihan loh. Persis, Pak. Nah, di situ kita bagi-bagi kopi, bagi-bagi vodka, bagi vodka lagi. Bagi vodka, bagi Johnny Walker itu kan. Perjamuan, Pak. Aduh, Pak Putih langsung seneng. Wah, bling-bling. Wah, ingat masa muda. Aduh. Nah, itu saudara, itu yang mau kita lakukan. Jadi move on. Jangan dengar sana sini. Aduh, kerjaan kita banyak ya. Kemarin Pak Suara Kebenaran mengingatkan kita lagi. Kerjaan kita masih banyak loh Pak Paul. Ayo Pak Paul ganti topik. Nah, boleh Pak, kita ganti topik. Judul mah tetap sama, KC. Aduh. 18. Aduh. Ini ada orang bodoh nanya. Dana yang galang buat MKC, apa sudah diserahkan ke keluarga KC? Kita menggalang dana kemarin atas nama Saifuddin Ibrahim, rekeningnya dari Saifuddin Ibrahim, jangan tanya sama saya. Ini orang bodoh kok nggak bertobat ini ya. Jadi kita nggak pernah menggalang dana buat KC pakai nama kita sendiri ya, nggak pernah ya. Itu cuma sekali saja pakai nama Saifuddin Ibrahim. Ya kalau mau tanya sama Saifuddin Ibrahim jangan tanya sama saya. Gitu ya. Nggak pernah kita ya menggalang dana pakai nama siapapun di sini. Ya kalau ada di luar sana ya terserah. Saya nggak bukan urusan saya. Tapi kalau yang ada di sini kita semua galang dana pakai nama yang untuk KC itu pakai nama Saifuddin Ibrahim dan kita hanya umumkan 2 minggu saja. Terakhir itu kita stop karena karena nggak dibuka ya kita nggak mau terusin ya itu supaya mencegah tadi omongan-omongan kayak tadi itu tuh ya kita nggak mau itu. Nah lalu saudara ini saya kasih pengumuman sekalian Anda yang mau terlibat di dalam penginjilan internasional ya, artinya Anda jangan jadi kutu kupret kodok dalam tempurung cuman kampung Anda sendiri. Yuk, Anda belum tahu Mongolia kan? Penginjilan di Mongolia kayak apa beratnya kan? Bukan di gereja. Kita penginjilan di tengah salju. Ya, tidurnya bukan di hotel bintang 5, di tenda. Ya, nanti kita malam-malam ya motong rusa itu, makannya itu di pinggiran sambil kedinginan sambil menggigil sambil makan steak rusa itu kita itu. Ya. Sampai mungkin setengah matang itu pun kau makan juga itu saking lapar ya saking dinginnya itu. Anda belum harus ngerasain itu, adrenalin mengalir tuh ya. Wah, waktu adrenalin Anda rasakan sukacita, terus Anda ngeliat orang-orang ini lagi kelaparan, lagi kena macet, lagi kena bahaya segala macam ya. Kalau kena angin badai, salju segala macam, Anda ngelihat. Di situ Anda ngerasakan ya bagaimana Injil itu sangat berharga. Ya, makanya gabung, mulai bergabung, seru. Pokoknya kalau ikut sama N26 adrenalin selalu mengalir. Yang nggak usah ikut pergi, masuk ke Zoom aja adrenalin mengalir. Apalagi kalau on spot di lokasi. Kalau nggak percaya tanya sama yang main saksofon itu sama saya. Adrenalin selalu mengalir kalau kita pelayanan. Nah, terus untuk Damaris bagaimana? Damaris kita serius mau bikin kapal.
ya, dan sudah ada donatur-donatur itu. Makanya nanti saya mau bikin meeting lagi dengan penatua supaya bikin rekening khusus buat ini balai pengobatan rencana ini supaya Damaris bisa berkembang. Harus berkembang. Pak, kita masih banyak masalah di dalam, Pak. Jangan stuck di situ. Nanti Tuhan nggak berkati. Jalan, keep going, move on sambil kita beresin. Kalau nggak jalan-jalan, ya. Dan nanti Anda awet muda, ya. Ini kebetulan penatua kita ini semua, ya. Nanti awet muda. Kenapa? Selalu adrenalin mengalir. Ini belum selesai, masih jalan terus. Sementara dana masuk terus makin besar makin besar. Wah, dijamin awet muda. Jangan ngarep-ngarep mati muda loh. Jangan ngarep-ngarep mati muda. Kalau umurnya 80 90 tahun loh kalau udah gabung. Sehat pokoknya. Bahagia ya. Paling panjang-panjang nanti para penatua ini. Jangan khawatir. Kita mau balik pengobatan, nanti kapan-kapan, oke, saya satu penatua ikut satu malam, ikut kapal misalnya, lagi kapalnya pergi kemana, ikut di situ, ngelihat aktivitas di dalam kapal itu, kapal pinisi kali Pak Putih ya kita ya, kapal pinisi yang kelasnya ya, supaya bisa masuk ke Kerapu, Kapuas gitu loh, Kapuas, apa itu yang di Pekanbaru, sungai apa? Saya lupa lagi. Aduh, apa yang di Pekanbaru, aduh, sungai besar itu supaya bisa masuk sana. Pak Putih kelihatannya bisa nyalakan mikrofon sendiri deh, karena sudah jadi co-host. Apa itu Pekanbaru, Pak? Sungai besar? Sungai Bahari itu, Pak, yang ada bononya, Pak. Bukan, ada lagi satu lagi. Siak, Pak. Apa? Siak, bukan, ada satu lagi. Kali Berantas, bukan. Kali Berantas di Kalimantan toh? Kalimantan. Saya lupa ya di Pekanbaru. Saya Kampar. Saya Kampar itu masuk pinisinya masuk ke dalam. Kita bisa masuk ke suku-suku pedalaman tuh kalau udah masuk saya Kampar itu. Iya, bisa masuk sana. Terus masuk Sungai Musi kan, itu nanti masuk ke Selais apa segala macam. Itu banyak orang-orang penyakitan semua tuh di dalam tuh, TBC kebanyakan ya. Bisa masuk sana tuh, Pak. Kayaknya punya pinisi. Nah, itu penting ya. Jadi saya kasih ini sengaja ya. Saya tunjukkan ke Anda bahwa betapa banyak proyek-proyek di depan dan kita nggak omong kosong. Semua yang Tuhan kasih mimpi, visi, ya yang hari Minggu kemarin saya share, Tuhan satu-satu Tuhan buka. Ya, tadi Pak Putih sudah sharing kan. Pejabat-pejabat pun banyak yang ingin terlibat, hanya masih malu-malu meong sama kita. Tapi nanti kalau meongnya udah diselentik, seneng dia nanti pejabat-pejabat ikut sama kita. Iya kan? Jangan malu-malu meong, nanti kalau sudah masuk seneng nanti. Adrenalin mengalir. Jadi nanti, wah ini penatua-penatua Damaris ini dijamin sibuk dan awet muda nanti. Ya, terus juga tadi yang LSM kita ini bukan LSM kaleng-kaleng, saudara, kita benar-benar mau bikin lembaga riset. Kita udah punya tadi ya, dengan adanya sebidang pulau itu kita bisa bikin riset macam-macam di sana. Termasuk tim kita ini bukan tim kaleng-kaleng semua yang di dalam, ada Pak Jenderal Tobing ya juga di dalam. Ya, ini sedang satu-satu diberesin Pak Putih. Makanya saudara-saudara, move on ya. Lalu bagaimana KC? KC tetap kita pantau, masalahnya ada masalah besar di sana, yaitu lawyer. Dia blok semua akses. Kita bisa sebetulnya kemarin, tetapi begitu kita ngelihat begitu, jangan. Nanti akhirnya kita melakukan sesuatu, nanti alasannya macam-macam. Udah, ya biarkan saja. Ya kita nggak tahu, ini pemurnian buat KC juga. Kenapa ada banyak orang mau tolong tapi malah diblok oleh lawyernya sendiri? Ya udah, kita susah, ya kan? Nah, bahkan ketika kita mau ngomong pun malah akhirnya menjadi fitnah. Jadi ya udah biarkan dulu, toh kita pantau. Tetapi saya dengar provosnya sudah mau ditarik. Jadi udah mau nggak ada provos lagi, saya dengar. Ini Pak Putih juga mungkin tahu juga informasi ini. Ya saya dengar ya. Mungkin dalam 1-2 hari ini udah nggak dijaga provos lagi. Ya karena itu tadi duitnya nggak ada.
Serius ya. Nah, ini saya ya pokoknya kita cuma bisa doa lah ya. Jadi kalau ada apa-apa kita nggak bisa salahin kita juga gitu, karena sebetulnya kemarin kita sudah jalan, tapi begitu lihat kemarin tim kita ada 2 tim siluman bilang semua stop. Akhirnya sepakat, padahal nggak saling kenal loh ini 2 tim ini, tapi bisa sepakat, Pak stop Pak, jangan diterusin. Mereka sendiri yang ngomong, Pak jangan diterusin Pak, supaya nanti kalau ada apa-apa jangan dipersalahkan kita. Ya sudah. Ya sudah, jadi ya udah kita percaya ya dengan 2 tim ini, karena informasinya orang yang nggak saling kenal, informasinya sama. Sama. Kan lucu Benar, kan? Pak. Nah, Itu kan yang lucu. istimewanya, Pak. Berarti Iya. mereka memang kerja, Pak. Iya. Mereka tidak saling kenal, tidak tahu Iya, apa nggak yang saling mereka kenal. kerjakan. Ya, Ya. makanya kita bingung, kok bisa sama informasinya. Saya sampai cek lagi. Benar. Dia cerita semuanya, oke kita stop sini deh. Kita jangan terusin, walaupun hati sampai 1 orang ini nangis ya, tadi meeting nangis ya. Ya. Kita mau tolong kok ya. Ya sudah jangan, nggak apa-apa. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik buat Pak Aceh. Itu dia. Bukan nyerah ya, tapi karena kita Bukan- sudah ada bukan informasi nyerah, yang tidak baik, kita stop. Tetapi kita berusaha untuk monitor. Hanya kalau ada sesuatu, kita jadi nggak saling tuduh menuduh nanti. Siapa nih yang salah? Kita pokoknya jauh-jauh kita harus stop. Jadi sepenuhnya itu udah. Ya masalah pendanaan, ya jangan tanya sama kita lagi. Kita juga bingung kalau Anda tanya dana. Ya tanya Banyak sama yang terima. Iya, tanya sama kita bingung. Kamarudin aja nanyanya sama Pak Putih. Apa benar uangnya sudah dikirim? Loh, malah bingung lah kamu yang jadi pengacara. Pertanyaannya sama kita. Ya. Jangan tanya sama kita kalau uang. Kita sama sekali nggak pegang. Tapi saya dengar mereka ngomongnya katanya kita ini mencari dana di luar persetujuan keluarga dan di luar persetujuan lawyer dan Saifuddin. Nggak pernah ya, kita nggak pernah buka dana apapun di sini. Ya, kita nggak pernah, dan kita sangat hati-hati sekali masalah uang soalnya. Kalaupun kita buka apapun pasti kita tampilkan, ya seperti yang sudah begitu. Jadi hati-hati. Oke, sebelum saya semakin lupa diri. Ya.